Saudara yang terkasih, hari ini kita mengawali penghayatan akan jalan kemenangan Kristus melalui ibadah Rabu Abu. Kita dipanggil kembali untuk merefleksikan kerapuhan kita sebagai ciptaan. Namun dalam kerapuhan itu, Allah memberikan anugerah-Nya dengan berlimpah-limpah. Adapun tema ibadah Rabu Abu yaitu pertobatan awal menuju kemenangan Kristus. Mari kita menyiapkan hati kita untuk memasuki peribadatan ini. Umat yang terkasih, mari kita mulai retret agung kita selama 40 hari ini dengan hati yang haru, penuh syukur, sekaligus penuh kegembiraan akan kemenangan Kristus. Bersama-sama kita agungkan Tuhan dengan pujian PKJ 37 bait yang pertama dan yang kedua. Bila ku renung dosaku, jemaat dimohon berdiri. Marilah kita awali ibadah Rabu Abu ini dalam sebuah pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menciptakan langit, bumi, dan segala isinya, dan yang setia kepada umat-Nya.
kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Dipersilahkan untuk duduk. Umat terkasih, tentu kita menyadari bahwa abu di dahi bukan polesan atau hiasan, melainkan sebuah tanda bahwa kita sedang membuka diri tentang sebuah kesadaran, bahwa kita hanyalah debu dan kelak kembali kepada debu. Kita rindu untuk hidup dalam kerendahan, sebab dalam kerendahan itulah kita bersama diperkenankan menggapai kemenangan hidup bersama Kristus. Kita berdoa. Dalam kerapuhan kami datang kepadamu, mengucap syukur akan segala anugerah-Mu, hingga kami diperkenankan bersujud di hadapan-Mu. Maka dalam segala kerendahan hati, kami memohon belas kasih Ilahi. Kristus tuntunlah kami, supaya kami mampu mengubah kehidupan yang lama kepada hidup yang diperbaharui. Dalam kemurahan Kristus kami berdoa. Amin. Untuk menyanggupi pengakuan dosa, kita akan menyanyikan NKB 10, bait yang pertama dan yang kedua, dari Kumpungan Malam Gelap.
Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Kita menerima berita anugerah. Bagi setiap orang yang sungguh mengaku dosanya dan bersedia untuk dibaharui Tuhan, terimalah berita anugerah yang diambil dari Mazmur pasal 51 ayat yang ke-8. Sesungguhnya engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur pada Allah. Umat Tuhan, Allah yang Maha Pemurah dan berlimpah kasih setia, rindu agar kita menjadi duta-duta perdamaian-Nya. Karena itu, hidupilah pertobatan di keseharian kita. Damai Tuhan senantiasa tinggal dalam hati dan kehidupan kita. Marilah kita sambil mengucapkan salam damai, kita akan nyatakan di dalam saling memberi salam damai. Kita akan bersama-sama memuji di dalam Kidung Jemaat 240A, bait pertama dan yang kedua. Datanglah ya sumber rahmat. Datanglah ya sumber rahmat, selaras hati, menyanyikan kasih selamat yang tak ujung berhenti. Ajar aku pada hidup kita bahai surgawi. Aku puji Guru Bapa, Guru pengasihan. Hingga kini ku selamat dengan Tuhan yang memberi. Ku harapkan akan dapat sampai di negeri seri. Yesus dari akan datang, domba binau yang sesat, untuk kembali di dunia saudara. Jemaat dipersilahkan untuk duduk.
kita akan bersatu hati di dalam doa, di dalam kita menerima firman Tuhan. Kita bersatu hati di dalam doa. Kami bersatu hati menghadap kehadirat-Mu yang kudus, ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu atas segala berkat yang Tuhan karuniakan bagi kami, bahkan Tuhan limpahkan bagi kami dan saudara-saudara keluarga kami masing-masing, juga bagi jemaat-Mu di sini, Gereja Kristen Jawa Kartasura. Tuhan Allah Bapa kami mohon berkat hikmat dan urapan Roh-Mu yang kudus bagi jemaat-Mu di sini, dan kami hendak bersama-sama menerima, menghayati akan firman-Mu di dalam ibadah Rabu Abu ini. Berfirmanlah Tuhan, kami bersedia untuk mendengarkannya. Firman-Mu itu pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Kami masing-masing percaya. Terima kasih ya Bapa, terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan sempurnakanlah kami. Perbaharuilah hati dan pikiran kami melalui karya Roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami yang hidup, kami naikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Firman Tuhan akan saya bacakan di dalam Injil Matius pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dan ayat 16 sampai dengan ayat 21. Demikian firman Tuhan. Injil Matius pasal 6, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6, dan dilanjutkan ayat 16 sampai dengan ayat 21. Hal memberi sedekah. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu sudah beroleh upah dari Bapamu di surga. Jadi, apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti yang dilakukan orang munafik di rumah-rumah ibadah dan di lorong-lorong supaya mereka dipuji orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau memberi sedekah, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berdoa. Dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya, supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya
mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal berpuasa. Dan apabila kamu berpuasa, janganlah muram mukamu seperti orang munafik. Mereka mengubah air mukanya supaya orang melihat bahwa mereka sedang berpuasa. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapat upahnya. Tetapi apabila engkau berpuasa, minyailah kepalamu dan cucilah mukamu, supaya jangan dilihat oleh orang bahwa engkau sedang berpuasa, melainkan hanya oleh Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Hal mengumpulkan harta. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Demikianlah sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Tuhan dan yang memeliharanya. Hosiana. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, Shalom. Kita akan bersama-sama di dalam ibadah Rabu Abu ini. Kita akan membahas atau mempelajari akan firman Tuhan dengan tema pertobatan awal menuju jalan kemenangan Kristus. Pertobatan awal menuju jalan kemenangan Kristus. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam ibadah Rabu Abu hari ini, bahan dasar masa Paskah tahun 2022 ini menjelaskan bahwa masa Paskah merupakan momen bagi para milik Kristus Yesus untuk menghayati hidup di dalam Kristus. Momen itu dimulai sejak Rabu Abu. Seruan-seruan hidup dalam pertobatan dimulai dan ditandai melalui ibadah Rabu
abu ini. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di awal masa Paskah kita menyadari bahwa untuk memulai segala sesuatu tidaklah mudah. Kita butuh persiapan, perencanaan, dan titik awal yang baik bagi perjalanan spiritualitas kita. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, di dalam kita memperjuangkan hidup di dalam iman kepada Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan Yesus, kita pelajari akan 4 hal yang perlu kita wujud nyatakan, kita renungkan, dan kita laksanakan dengan suasana ketaatan dan takut akan Tuhan. Ini adalah memproses diri di dalam pertobatan hidup kita masing-masing. Memproses diri di dalam pertobatan hidup kita masing-masing. Di dalam Injil Matius pasal 6 ayat 1 sampai 6 dan dilanjutkan di dalam ayat 16 sampai 21 ini ada 4 hal yang perlu kita ingat-ingat, kita wujud nyatakan di dalam hidup kita, yang intinya adalah bahwa kita diharapkan hidup di dalam suasana Kristus sentris, imitatio Christi, atau di dalam bahasa Jawanya gesang ingkang tansah ngener sang Kristus, hidup di dalam Kristus. Ini yang harus kita pegang teguh, namun juga kita wujud nyatakan dan kita perjuangkan dalam suasana hidup pertobatan kita masing-masing. 4 hal ini, yang pertama, Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita tentang hal memberi sedekah, yang maknanya adalah menghadirkan damai sejahtera di tengah-tengah dunia ini. Ini yang pertama. Dan yang kedua tentang hal berdoa. Berdoa menurut perintah dan ajaran Tuhan Yesus Kristus ini adalah dengan cara metode DSD, doksologi, syafaat, dan doksologi. Coba kita perhatikan, apabila kita mempelajari bersama secara cermat doa Bapa kami yang diajarkan oleh Tuhan Yesus ini, di dalam ayat 9 sampai ayat yang ke-13, Injil Matius pasal 6, ajaran dan perintah Tuhan Yesus di dalam kita berdoa diawali dengan pujian atau doksologi. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Ini yang disebut doksologi yang diajarkan oleh Tuhan Yesus Kristus bagi kita masing-masing. Hidup yang senantiasa memuji Tuhan di dalam doa yang diawali dengan suasana batin doksologi, pujian kepada Tuhan. Yang kedua adalah syafaat.
Syafaat itu adalah permohonan kepada Tuhan dan pengakuan bahwa Tuhan menjadi sumber berkat dan hikmat bagi kita masing-masing. Berikanlah kami makanan kami setiap hari secukupnya dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Ini yang disebut sebagai syafaat. Dan ajaran Tuhan Yesus tentang berdoa diakhiri dengan doksologi lagi. Karena engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pola doa DSD, doksologi, syafaat, dan doksologi ini. Hendaklah ini menjadi pola doa sesingkat, sesederhana apapun juga ajaran perintah Tuhan Yesus adalah hendaklah di dalam doa kita berpola pada doksologi, syafaat, dan doksologi. Yang ketiga adalah hal berpuasa. Berpuasa di sini memang kalau Tuhan Yesus mengatakan, kalau kamu sebagai orang yang munafik itu suka menunjukkan suasana puasamu dengan sangat prihatin. Tetapi perintahku kepadamu, hendaklah engkau kelihatan mukamu berseri-seri, penuh kesukacitaan dan penuh ucapan syukur. Sekalipun kalau orang munafik tadi, ya 3 kali Tuhan Yesus mengatakan, sesungguhnya mereka sudah menerima ganjaran atau upah. Tetapi kalau Tuhan Yesus memerintahkan dalam berpuasa, hendaklah muka kita kelihatan berseri-seri penuh kesukacitaan dan kesenangan di dalam hati kita masing-masing. Dan yang keempat adalah hal mengumpulkan harta. Setiap pribadi memang ingin senantiasa tercukupi di dalam segala kebutuhan hidup, di dalam kebutuhan hidup sebagai keluarga, dan segala kebutuhan hidup di dalam masyarakat kita. Namun, jangan sampai kita keliru bahwa kebutuhan hidup jasmani akan melelahkan dan malah menjadi suatu jerat bagi hidup kita masing-masing. Tetapi perintah Tuhan Yesus Kristus menyatakan dan memerintahkan kepada kita, carilah harta di surga, di mana ngengat tidak merusakkan dan pencuri tidak mencurinya. Yaitu kayalah akan firman Tuhan. Tuhan Yesus memerintahkan demikian dalam ayat 21 di dalam Injil Matius pasal 6 ini. Janganlah diketahui oleh tangan kirimu apa yang diperbuat oleh tangan kananmu, dan janganlah kamu mengumpulkan harta di dunia ini, tetapi kumpulkanlah bagi dirimu harta di surga. Kita masih ingat Tuhan Yesus berfirman di dalam Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. Manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan dari firman yang keluar dari mulut Allah. Injil Matius pasal 4 ayat yang keempat. 4 hal ini apabila kita mau memproses diri dengan ketaatan kita masing-masing, disitulah sebenarnya Roh Kudus akan memimpin, membimbing, serta menyertai di dalam diri kita masing-masing,
sehingga kita berkenan di hadirat Allah. Inilah yang menjadi sumber hidup serta kehidupan kita yang berkenan di hadapan Allah. Jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, proses rencana di dalam hidup pertobatan kita masing-masing di dalam dan diawali dalam ibadah Rabu Abu di sini adalah mewujud nyatakan, memperjuangkan hidup di dalam pertobatan melalui ketaatan akan perintah Tuhan Yesus Kristus, sehingga hidup kita berkenan di hadirat Allah, sehingga hidup kita betul-betul di dalam suasana pertobatan. Di dalam kebiasaan Rabu Abu, ibadah Rabu Abu ini, kita masing-masing menorehkan abu di dahi kita masing-masing. Tetapi karena alasan protokol kesehatan sekarang dan masih berlakunya pandemi pada era sekarang ini, maka kita pun bisa melaksanakan di rumah kita masing-masing dengan iman dan ketentuan kita bahwa penorehan abu di dahi kita masing-masing itu adalah suatu karunia Tuhan untuk mengingatkan kerapuan kita manusia semuanya. Sebab itu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, imitatio Christi, Kristus sebagai sentris, Kristus sentris, gesang ingkang tansah ngener dateng Sang Kristus, hidup di dalam Kristus dengan senantiasa mewujud nyatakan dan memperjuangkan dalam hidup pertobatan kita masing-masing. Hendaklah ini kita wujud nyatakan, kita memiliki kesungguhan hati di dalam kita hidup di masa-masa Paskah ini. Lalu jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, mulai kapan kita harus bertindak mewujud nyatakan dan memperjuangkan suasana di dalam ketaatan serta hidup di dalam pertobatan di dalam hidup kita masing-masing agar hidup kita berkenan di hadirat Tuhan? Kita menjawab, sekarang ini juga marilah kita mulai, jangan ragu-ragu, sebab di dalam ketaatan dan perjuangan melalui pertobatan hidup kita masing-masing, hidup kita berkenan di hadirat Tuhan. Selagi Allah menjadikan kita duta-dutanya, maka wujud nyatakanlah dan perjuangkanlah di dalam hidup pribadi kita masing-masing. Hidup di dalam suasana pertobatan. Sekarang ini juga selagi Allah menjadikan kita duta-duta Kristus. Amin. Marilah kita bersama-sama mendengarkan pujian bagi hormat dan kemuliaan nama Tuhan di dalam saat hening ini.
Pujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu. Bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana bagi rajaku yang duduk di tahta, aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku agungkan Yesus Raja, Dia berkuasa dan layak disembah, dan layak Jemaat dimohon untuk bangkit berdiri. Kita masuk di dalam pengakuan iman. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Kita mempersembahkan bagi umat yang hendak melakukan persembahan dapat memasukkan di kotak yang disediakan oleh majelis jemaat.
Jemaat dipersilahkan untuk duduk. Kita akan bersatu hati di dalam doa. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terpujilah Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Tuhan, jemaat-Mu bersatu hati menghadap kehadirat-Mu yang kudus. Kami bersyukur dan kami berterima kasih atas segala berkat yang Tuhan limpahkan bagi kami. Bagi keluarga kami masing-masing. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu atas pemeliharaan Tuhan bagi hidup, jiwa, roh, dan tubuh kami masing-masing. Kami bersyukur dan kami berterima kasih kepadamu atas perlindungan Tuhan bagi hidup, jiwa, roh, dan tubuh kami masing-masing. Terima kasih Tuhan, ajarkanlah kepada kami masing-masing menghitung hari-hari kami sedemikian sehingga kami beroleh hati yang bijaksana. Tuhan Allah Bapa kami, Bapa yang kami muliakan di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami masing-masing mohon berkat daripadamu, kami mohon hikmat daripadamu, dan kami masing-masing mohon urapan roh-Mu yang kudus, dan jadikanlah kami masing-masing pembawa berkat, penyalur berkat kasih-Mu kepada sesama kami, dan jadikanlah kami berkat. Tuhan, di dalam ibadah Rabu Abu ini, kami bersama-sama memohonkan berkat bagi majelis jemaat-Mu Gereja Kristen Jawa Kartasura yang sudah Tuhan panggil di dalam pekerjaan pelayanan karunia-Mu di kebun anggur-Mu ini. Kami mohonkan berkat juga bagi keluarga mereka masing-masing. Kami mohonkan berkat bagi Pendeta Lydia Natalia di dalam pekerjaan pelayanan panggilan-Mu ini. Roh hikmat, roh cinta kasih, roh perdamaian, senantiasa memimpin, membimbing, serta menyertai hamba-Mu ini, sehingga hidupnya berkenan di hadirat-Mu. Kami juga berdoa bagi keluarganya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Kami mohonkan berkat bagi jemaat-Mu satu persatu. Tuhan, urapi dengan urapan roh-Mu yang kudus, sehingga hidupnya berkenan di hadirat-Mu. Lebih-lebih di dalam masa mulai Rabu Abu sampai dengan masa Paskah dan kebangkitan serta kenaikan Tuhan Yesus ini. Terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami berdoa juga bagi pemerintahan bangsa kami Republik Indonesia. Berkatilah para pemimpin bangsa kami dan berkatilah para pemimpin bangsa kami baik di tingkat pusat maupun daerah. Tuhan berkati, karuniakan hikmat sebagai hamba masyarakat. Terima kasih Bapa. Pada siang atau pagi hari ini, kami juga berdoa bagi kegiatan pelayanan Majelis Gereja Kristen Jawa Kartasura khususnya, di mana mulai nanti sore sampai besok sore akan menerima pembekalan majelis di Wisma Elika Bandungan. Kami mohonkan berkat hikmat kesehatan, kesukacitaan dalam hati, serta urapan roh-Mu yang kudus. Juga bagi para pengajar atau pembimbing yang akan melayaninya. Berkatilah semuanya. Terpujilah namamu kekal selama-lamanya ya Tuhan. Ampunilah dosa dan kesalahan kami, dan sempurnakanlah kami. Perbaharuilah hati dan pikiran kami melalui karya roh-Mu yang kudus. Di dalam Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat bagi kami yang hidup.
kami naikkan doa, permohonan, dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Jemaat dipersilahkan untuk bangkit berdiri. Umat terkasih, memang tidak mudah hidup dalam pertobatan. Dibutuhkan kesungguhan, perjuangan doa, rahmat Allah dalam setiap karya dan ritual. Namun percayalah, bersama Roh Agung, Roh Tuhan sendiri, niscaya kita dimampukannya. Maka mulailah segera, sekarang, selagi Tuhan berkenan menjadi titik awal untuk melakukan pertobatan menuju kemenangan Kristus. Kita memuji di dalam Kidung Jemaat 388, bait pertama dan yang kedua. Selamat di tangan Yesus. Selamat di tangan Yesus, aman berupaya dalam kasih-Nya, aku bahagia. Lagu berduka olehku terdengar dari negeri mulia, damai sejahtera. Selamat di tangan Yesus, aman berupaya dalam kasih-Nya, aku bahagia. Selamat di tangan Yesus, aku tenteram penuh. Dosamu dan cobaan jauh dari diriku. Duka, cemas, dan bimbang, kuasanya tak tenang. Godaan akhir mata akan segera lenyap. Selamat di tangan Yesus, aku tenteram penuh. Dosa dan cobaan jauh dari diriku. Arahkanlah hati dan jiwamu kepada Allah yang berlimpah rahmat dan kasih setia. Tuturkanlah dan saksikan cinta Kristus pada dunia. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.
Haleluya.